Shalom Bapak Ibu, Shalom Sobat Imaging. Ya, kami menyapa buat saudara, buat sahabat Imaging Ministry yang menyaksikan pada saat hari ini. Saya ucapkan shalom bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya ialah berubah dari pola hidup yang lama. Haleluya. Berubah dari pola hidup yang lama. Kenapa saya bawakan tema ini? Karena hari-hari ini saya dicekokin. Ada satu hal yang mencekokin saya, yang menipu saya. Dan firman ini mengingatkan saya. Nah, apa yang saya dapatkan dari firman ini, saya bagi kepada kita semua, agar kita juga kuat ketika mengalami hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ke depan kita akan diperhadapkan dengan peringatan akan suatu peristiwa, suatu hari, suatu cerita, suatu fakta yang pernah terjadi di muka bumi ini, di mana di dalamnya adalah terjadi karya yang besar, dan itu nyata. Bapak Ibu Saudara tahu itu adalah Paskah. Beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Paskah. Dan tentunya untuk menyambut hari Paskah ini, kita dituntut untuk memiliki hati yang pas. Kita harus memiliki sifat yang pas, karakter yang pas, meninggalkan semua kehidupan lama kita dan mulai hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Untuk mendasari firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesat, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tema firman Tuhan yang saya bawakan, saya ulangi, berubah dari pola hidup yang lama. Boleh sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Berubah dari pola hidup yang lama. Nah, kata berubah artinya adalah berbalik haluan. Dari yang jahat menjadi baik. Dari yang baik menjadi jahat. Nah, dari arah kanan menjadi arah kiri. Dari utara berbalik ke selatan. Dari barat berbalik ke timur. Begitu selanjutnya. Tetapi firman Tuhan pada saat hari ini saya fokuskan, berubahnya di sini maksudnya adalah berubah dari kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang baik. Katakan amin. Haleluya. Berubah maksudnya adalah 180 derajat berputar. Artinya meninggalkan yang lama dan hidup mulai yang baru.
Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang, kehidupan sekarang mengalami perubahan. Kenapa saya katakan seperti itu? Begitu masuknya virus yang kita kenal, semua berubah. Dunia berubah. Sistem perekonomian di dalamnya berubah. Kebijakan berubah. Program-program berubah. Sistem pembelajaran berubah. Semua berubah. Rencana-rencana berubah. Hingga sukacita berubah. Tapi perlu saya ingatkan, dunia boleh berubah, tetapi sukacita kita tidak boleh berubah. Amin. Nah, dengan perubahan yang dunia alami sekarang ini, tentunya kita sebagai orang Kristen dituntut untuk berubah. Dengan perubahan yang dunia alami, kita sebagai orang Kristen dituntut untuk berubah. Apakah kita semua siap berubah? Dengan situasi sekarang kita dituntut berubah. Apakah kita siap? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita siap? Kita dituntut untuk berubah. Apa yang berubah dari dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah perkataan yang salah. Katakan perkataan yang salah. Harus dirubah. Iya, yang pertama yang harus dirubah adalah perkataan yang salah. Perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak benar. Perkataan yang menyakitkan orang lain. Itu harus kita ubah. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan di Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Efesus 4 ayat 29 juga dijelaskan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang pertama yang harus kita rubah itu ialah perkataan yang salah. Masih seringkah kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar di hadapan Tuhan? Kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang sia-sia. Di Yakobus dikatakan, lidah kita ini adalah merupakan salah satu bagian terkecil, tetapi meskipun dia kecil, tetapi kuasanya besar. Bahkan Yakobus mengatakan lidah kita ini adalah api, katanya. Kenapa disebut api? Api itu kecil, kalau besar bisa membakar. Begitu juga dengan lidah kita. Kecil lidah kita, tetapi kuasanya itu besar. Bisa membuat orang sakit hati, bisa orang jatuh. Perkataan yang salah, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus kita ubah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Perkataan juga bisa membuat orang marah. Masih seringkah kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar? Mengucap kotor. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, marilah kita tetap menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita. Mulutmu adalah harimaumu, katanya.
mulutmu adalah harimaumu. Kita harus menjaga perkataan kita. Tuhan memberikan lidah kepada kita, Tuhan memberikan mulut kepada kita, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita tidak mampu berbicara, itu juga untuk memuliakan nama Tuhan. Saya teringat terhadap cerita, ada satu orang yang buta sejak lahir. Lalu salah seorang mengatakan, siapa yang salah? Kenapa dia lahir kenapa sejak lahir dia sudah buta? Tetapi Yesus mengatakan, tujuan daripada peristiwa itu nama Tuhan dipermuliakan. Biarpun dia buta, nama Tuhan dipermuliakan. Jika saya kiaskan atau saya ubah dengan kejadian, misalnya kita katakanlah dia bisu. Misal dia bisu, maka maksud yang sama akan dinyatakan, yaitu untuk menyatakan kemuliaan. Tuhan memberikan mata kepada seseorang untuk menyatakan kemuliaan. Seseorang dapat melihat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seseorang tidak dapat melihat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hal yang sama juga dengan perkataan mulut kita, lidah kita. Kita diberikan lidah untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita tidak mampu berkata-kata, tetap juga itu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, marilah saya mengajak kita semua, marilah untuk setiap perkataan kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi biarlah menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah sifat yang salah. Yang pertama tadi adalah perkataan yang salah, yang kedua adalah sifat yang salah. Katakan sama-sama, sifat yang salah harus dirubah. Ada berapa banyak contoh hal-hal yang ditulis di dalam Alkitab mengenai dengan hal-hal buruk yang salah, dan itu harus kita rubah dalam setiap kehidupan kita. Kita katakanlah salah satunya adalah iri hati. Bapak Ibu Saudara, masihkah kita memiliki sifat-sifat iri hati? Melihat orang sukses, iri hati. Melihat orang diberkati, iri. Melihat orang cantik, iri. Melihat orang ganteng, iri. Melihat orang menikah pun dia iri. Ya kan? Pak Abdi apakah iri melihat saya ketika saya menikah? Harusnya aku yang di sana, katanya. Dampingimu, bukan dia, katanya. Iri dia Bapak Ibu. Maafkan saya kalau saya menyanyikan lagu itu. Ya, semua iri. Melihat ini iri, melihat itu iri. Di Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sifat iri hati ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang karena iri hati, maka ia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kain iri terhadap Habel sehingga Habel dibunuh. Saul iri terhadap Daud sehingga Daud dikejar-kejar. Iri hati ini sangat berbahaya. Untuk itu perlu kita rubah dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, sombong. Alkitab mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Siapa yang sombong akan hancur. Kita melihat, kita mengingat Menara Babel, begitu megah, begitu tingginya, tetapi hancur karena apa? Kesombongan orang di dalamnya. Kesombongan ada pada mereka sehingga Tuhan menghancurkan Menara Babel. Kesombongan harus kita hilangkan dalam setiap kehidupan kita. Punya segalanya, punya ini, punya itu, tetapi bukan itu yang membuat kita jatuh jatuh dari Tuhan. Bukan itu yang membuat kita jadi sombong. Jangan sombong karena kepunyaan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan.
Tuhan menitipkan sesuatu bagi kita, maka kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berselisih. Ada yang berselisih di sini. Satu dengan yang lain berselisih. Banyak musuhnya. Di mana-mana banyak musuhnya. Pemarah. Saya ingin bertanya, bolehkah marah? Marah itu dosa katanya. Bolehnya marah? Pernahkah Tuhan marah? Yesus marah? Pernahkah Yesus marah? Yesus pernah marah untuk memperbaiki kesalahan yang salah. Yesus marah agar mereka memang betul-betul hidupnya itu benar. Kita boleh marah, tetapi tujuannya harus jelas agar memperbaiki yang kita marahi. Marah boleh, tapi jangan jadi pemarah. Amin. Pemarah sangat berbahaya. Alkitab mengatakan, marah sebelum matahari terbenam. Maksudnya itu apa Bapak Ibu? Artinya marah itu jangan sampai larut-larut. Kita mungkin kesal akan orang lain. Kita mungkin marah akan sikap orang lain. Tetapi marilah tetap teguh dalam firman Tuhan. Jangan sampai marah itu mengelabui setiap kehidupan kita. Jangan sampai marah itu larut-larut dalam kehidupan kita. Boleh marah, tetapi tujuannya benar, yaitu untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Yang berikutnya adalah egois, suka menyalahkan orang lain, kedengkian, pelit. Amsal mengatakan orang yang pelit itu diibaratkan sebagai lintah. Kenapa? Karena lintah berkata, untukku, dan untukku. Tidak mau berbagi. Ada banyak hal lagi yang dituliskan di dalam Alkitab. Mana yang kita alami? Mana yang sering kita jatuh? Mungkin 1, mungkin 2, 3, 10. Banyak yang kita alami, sedikit yang kita alami, itu tetap salah di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu kita sebagai orang Kristen, identitas kita sebagai orang Kristen perlu kita ketahui agar kita sebagai orang Kristen harus betul-betul memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan, memiliki watak yang benar di hadapan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kita berbuat baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berbuat baik bukan untuk saya, bukan untuk saudara, bukan kemuliaan saya, bukan untuk kemuliaan saudara, tetapi untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita, biar kita menjadi berkat. Kita menjadi alat Kristus. Kita berbuat baik bagi setiap orang. Maka yang pertama dimuliakan itu adalah Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang harus dirubah dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi adalah perkataan yang salah. Yang kedua adalah sifat yang salah. Yang ketiga adalah pikiran yang salah. Sama-sama kita katakan, pikiran yang salah harus dirubah. Nah, kita baca dalam Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh
memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah Bapak Ibu, ada dua pola pikir manusia. Yang pertama adalah yang pertama adalah pikiran duniawi. Apa maksud pikiran duniawi? Apakah memikirkan dunia dan segala isinya? Memikirkan apa yang terjadi di dalamnya? Atau apa? Maksud daripada memikirkan dunia adalah memikirkan hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Yang kedua adalah memikirkan hal-hal rohani. Memikirkan hal-hal rohani maksudnya memikirkan Tuhan. Itu yang disebut dengan sepikiran dengan Kristus. Memikirkan hal-hal tentang Kristus, memikirkan hal-hal tentang rohani, memikirkan tentang Tuhan. Tuhan yang menjadi pusat pikiran, Tuhan yang selalu dipikirkan, kira-kira begitu. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena kita hidup menurut roh, maka kita harus memikirkan hal-hal yang mengenai roh. Maksudnya ialah memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang Kristus. Pikiran yang salah harus kita rubah. Pikiran yang sia-sia harus kita rubah. Pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus kita rubah. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak pas yang kita pikirkan, itu merupakan sesuatu hal yang negatif, maka disebut dengan pemikiran negative thinking atau berpikir negatif. Ada banyak contoh hal-hal negative thinking. Ada banyak hal contoh berpikir negatif. Cemas, khawatir. Ada banyak. Tetapi pemikiran yang benar, pemikiran yang tertuju kepada Kristus, semua yang baik, itu maksudnya adalah pikiran yang positif. Pikiran positif, pikiran yang benar, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku renungkan firman Tauratmu siang dan malam. Artinya hanya Tuhan yang ada di pikiranku. Tuhan yang selalu saya pikirkan, kira-kira begitu. Sehingga apa? Sehingga saya tidak berbuat dosa. Saya lupa di mana itu, di Mazmur. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau, katanya seperti itu. Artinya apa? Dia memikirkan tentang Tuhan. Dan ketika dia memikirkan tentang Tuhan, memikirkan Taurat Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, maka dia tidak berdosa. Dia tidak ada pelanggaran di dalam dirinya. Tidak ada sesuatu yang cacat di dalam dirinya. Nah, poin yang ketiga ini kita dituntut untuk berpikir positif. Berpikir sesuai dengan pikiran Kristus. Apa yang Tuhan pikirkan, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang Tuhan rencanakan, itu yang harus kita rencanakan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dunia boleh mengalami masalah, tetapi kita tetap harus berpikir positif untuk menyikapinya. Ada banyak persoalan yang kita alami, tapi untuk memecahkannya maka diperlukan pemikiran yang benar, pemikiran yang berasal daripada Kristus. Jangan sampai masalah itu lebih besar daripada pemikiran kita, sehingga pemikiran kita itu dihimpit oleh masalah. Kita tidak mampu berpikir logis, berpikir yang baik, sehingga apa? Masalah itu
menjatuhkan kita. Masalah itu melemahkan kehidupan kita. Tetapi kalau kita membuat pikiran kita lebih besar dari setiap masalah, maka apapun masalah yang kita alami, saya yakin dan percaya kita mampu menyikapinya dengan baik dan benar. Amin. Amin. Saya teringat akan Nabi Ayub. Dalam segala kemegahannya, dalam segala apa yang dia miliki, ketika Tuhan menimpakan masalah kepada dia, maka dalam pikirannya dia tidak pernah menyalahkan Tuhan sehingga Tuhan memulihkan keadaannya. Saya juga teringat terhadap 12 pengintai yang diutus oleh Musa terhadap suatu daerah yang bernama Tanah Kanaan. Pergilah ke Tanah Kanaan itu, intailah, telitilah, lihatlah. Setelah kalian melakukan itu, laporkan kepada saya, kata Musa. Yang 12 pengintai itu lalu pergi ke Tanah Kanaan. Lalu mereka melihat Tanah Kanaan. Mereka mengamati Tanah Kanaan. Mereka meneliti Tanah Kanaan. Ada masalah yang timbul? Ada. Lalu mereka membawa masalah itu pulang dan memperhadapkan masalah itu kepada Musa. Yang 10 berkata, Tanah Kanaan itu adalah tanah yang besar, wilayahnya luas, orang-orangnya hebat di sana. Karena pada saat itu keturunan Enak ada tinggal di situ. Mustahil kita bisa merebutnya. Kita akan musnah kalau kita menuju Tanah Kanaan. Bagaimana ini? Katanya kita mau ke Tanah Kanaan, tapi orang-orang di sana itu hebat-hebat, kuat-kuat, dahsyat-dahsyat. Itu masalah yang ada. Tetapi yang 2 orang berkata kepada Musa, berkata kepada mereka, jangan takut. Mereka boleh besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Masalah boleh besar, tapi kita punya Tuhan yang besar yang mampu menyelesaikan masalah kita. Mereka boleh kuat, tetapi kita punya Tuhan yang kuat, yang bisa mengalahkan mereka. Masalah kita boleh kuat, tetapi kita punya Tuhan yang kuat, yang bisa menyelesaikan masalah kita. Mereka itu dahsyat-dahsyat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan takut. Masalah boleh dahsyat terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ingat, Tuhan dahsyat dalam setiap kita yang mampu mengubah masalah kita itu menjadi berkat, menjadi mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Nah, akhirnya apa? Mereka maju dan mereka mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sering dicecokkan, ditipu oleh si iblis tentang pemikiran. Saya juga. Saya di sini agak lemah, susah untuk mengendalikannya. Tetapi tidak ada kata susah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang kuat, yang memampukan kita. Amin. Berpikir positif, berpikir yang baik, berpikir yang berkenan di hadapan Tuhan, berpikir hal-hal yang baik, itu harus kita kerjakan. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulangi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam perkataan-perkataan itu tidak ada satupun yang menyimpang, tidak ada satupun yang negatif, tidak ada satupun yang buruk, tetapi semuanya itu mengacu kepada hal yang baik, hal yang benar, hal yang positif. Dalam versi kitab Al-Bata dikatakan di sini, saya bacakan bagi kita, Filipi 4 ayat yang ke-8. Dan akhirnya saudara-saudara, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik,
hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. Itu semua harus kita pikirkan katanya. Mampukah kita memikirkan itu semua? Mampukah kita memikirkan itu semua? Saya katakan mampu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga poin ini, perkataan yang salah harus kita rubah, sifat yang salah harus kita rubah, pikiran yang salah harus kita rubah. Semua yang tiga-tiga ini harus kita rubah. Karena kenapa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan, maka yang tiga ini harus kita rubah. Karena apa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Sesuatu yang rusak, barang yang rusak, pemiliknya tidak akan suka. Barang yang berantakan, yang pecah-pecah, Tuhan tidak akan suka. Tetapi barang yang utuh, Tuhan suka. Barang yang sempurna, Tuhan suka. Saya akan tutup khotbah pada saat hari ini dengan satu perumpamaan, satu ilustrasi. Seorang guru bertanya terhadap muridnya, beberapa muridnya. Guru itu bertanya demikian: ada serigala yang baik, ada serigala yang jahat. Jika yang dua-dua ini bertengkar, siapa yang menang? Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa jawab? Ada serigala yang jahat, ada serigala yang baik. Mereka berdua berantem tuh, berperang. Siapa yang menang? Ada yang bisa jawab? Yang menang pasti yang baik lah, ya kan? Karena ada Tuhan yang baik. Yang menang pasti yang jahat, karena sudah berpengalaman dalam kejahatannya. Bapak Ibu Saudara bingung. Begitu juga dengan murid-murid itu, bingung. Lantas apa jawabannya? Guru itu menjawab. Jawabannya adalah, siapa yang kau berikan makan, itu yang menang. Simple jawabannya. Siapa yang kau kasih makan, itu yang menang. Kalau kamu kasih makan yang jahat itu menang. Kalau kamu kasih makan yang baik itu akan menang. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Serigala itu berbicara tentang pola hidup kita. Ada pola hidup yang baik, ada pola hidup yang salah. Kalau yang dua ini berlawanan, siapa yang menang? Katanya tadi, siapa yang kamu kasih makan? Kalau di dalam hidupmu kamu berikan hal-hal yang baik, maka yang baik pula yang akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi kalau yang jahat yang kau berikan di dalam kehidupanmu, berperilaku yang jahat, berkata-kata yang jahat, berpikiran yang jahat, maka begitu juga yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita belajar, mari kita bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, makanan yang terbaik dalam kehidupan kita, perkataan yang baik, perilaku yang baik, pikiran yang baik, terus senantiasa kita isi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ketika kita memberikan itu, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Amin. Seorang pemenang. Amin. Mengapa dikatakan seorang pemenang? Ya karena dia menang terhadap dirinya. Dia menang terhadap kejahatan. Dia menang terhadap hal-hal yang tidak baik. Dia menang terhadap kehidupan lamanya. Aku sudah berhasil, kira-kira begitu. Bahkan Paulus mengatakan, aku terus berlari, aku terus berjuang, sehingga apa? Aku mendapatkan mahkota, katanya gitu. Artinya apa? Dia menjadi seorang pemenang karena kenapa? Karena kehidupannya, pola hidupnya dibiasakan dengan hal-hal yang baik. Hal yang sama akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan baik, perkataan kita baik, memikirkan dunia ini dengan cara yang baik, memikirkan masalah dengan cara pandang yang baik, maka saya yakin dan percaya
kita akan menang dalam setiap permasalahan kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan.